Di balik seragamnya, dia justru menghancurkan rumah tangganya sendiri dengan perselingkuhan. Istrinya yang setia diam-diam tahu semua, namun memilih menunggu waktu yang tepat untuk membuka aib itu. Dan saat rahasia kelam ini terbongkar di hadapan banyak orang, tidak ada lagi seragam atau pangkat yang bisa menyelamatkannya. Ibda Arman selalu jadi kebanggaan. Seragam coklatnya tampak gagah. Sepatu bot hitamnya selalu berkilau. Dan setiap kali ia berjalan melewati jalanan tanah, orang-orang menyapanya dengan hormat. Anak-anak kecil sering berlari sambil menyebut namanya, lalu menirukan gaya polisi yang sedang bersalaman dengan pejabat. Warga percaya, selama ada Arman di lingkungan mereka, keamanan terjamin. Tidak ada maling berani berkeliaran. Tidak ada preman yang bisa semena-mena. Sosoknya dianggap pahlawan yang menjaga ketertiban. Namun, di balik semua sorot mata yang penuh hormat itu, rumah tangganya tidak seindah yang terlihat. Siti, istrinya, sering duduk di teras rumah dengan wajah murung. Ia menunggu Arman pulang setiap malam. Tetapi jarang sekali lelaki itu benar-benar tiba di jam wajar. Jika tidak alasan rapat, ada alasan patroli. Atau kadang tiba-tiba harus menjaga tahanan. Siti mencoba percaya. Sebab ia tahu pekerjaan suaminya memang tidak bisa diprediksi. Tetapi hatinya mulai goyah ketika suara Arman semakin jarang terdengar di rumah. Di dapur, Siti memasak seadanya. Lauknya sederhana. Sayur bening dan tempe goreng. Ia menaruh piring di meja makan, lalu menunggu. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Arman belum juga pulang. Siti menatap kursi kosong di seberang meja. Rasa kesepian itu menekan dadanya. Sesekali ia menunduk, berdoa dalam hati agar suaminya diberi perlindungan. Di luar rumah, warga mungkin melihat Arman sebagai lelaki sempurna, tapi hanya Siti yang tahu betapa renggangnya kehangatan di dalam keluarga mereka. Esok paginya, pemandangan berbeda terlihat. Arman muncul di balai desa. Menghadiri pertemuan warga, ia bicara lantang tentang pentingnya ronda malam. Orang-orang mengangguk kagum. Siti yang hadir di antara ibu-ibu lain hanya tersenyum tipis, menyembunyikan kenyataan bahwa semalam ia kembali tertidur sendirian. Dari jauh, ia menatap suaminya yang dikelilingi warga, merasa seolah ada dinding besar memisahkan mereka berdua. Sore harinya, tetangga sebelah rumah, Bu Yati, menghampiri Siti. Ia memuji suaminya. Katanya, jarang ada polisi yang mau turun langsung mendengar keluhan warga. Siti hanya mengangguk. Di wajahnya muncul senyum hambar. Dalam hati ia merasa muak karena ia tahu pujian itu tak sepenuhnya benar. Orang-orang hanya melihat kulit luarnya, tanpa tahu isi sebenarnya. Sementara itu, Arman melangkah gagah melewati kerumunan. Beberapa kali ia merapikan topi polisi di kepalanya, menikmati tatapan penuh kagum. Namun, saat pulang ke rumah, ia tidak banyak bicara dengan Siti. Hanya melepas sepatu, mengganti pakaian, lalu berdiam di ruang tengah. Ia lebih sering sibuk dengan ponselnya. Jemarinya bergerak cepat mengetik pesan. Sesekali senyum kecil muncul di wajahnya, seolah ada percakapan yang membuatnya bahagia. Siti memperhatikan dari dapur. Jantungnya berdegup aneh. Ia tidak berani bertanya. Hanya memendam rasa curiga yang makin hari makin kuat. Malam itu, saat Siti memberanikan diri membuka suara, ia bertanya pelan mengapa Arman jarang sekali pulang tepat waktu. Lelaki itu mendengus, menyalahkan pekerjaan. Nada suaranya dingin. Tak ada sisa kelembutan yang dulu pernah membuat Siti jatuh cinta.
Perbincangan itu hanya berlangsung sebentar sebelum akhirnya Arman keluar rumah dengan alasan ada tugas mendadak. Siti duduk terpaku, menatap pintu yang baru saja ditutup suaminya. Beberapa hari kemudian, kabar samar mulai terdengar. Siti mendengar bisik-bisik dari tetangga muda yang bilang Arman terlihat di pusat kota. Katanya ia pernah masuk ke sebuah butik di pinggir jalan, bukan sendirian, tapi bersama seorang perempuan muda berwajah cantik. Saat kabar itu sampai ke telinga Siti, jantungnya serasa berhenti berdetak. Ia mencoba menepis pikiran buruk. Tetapi sulit baginya tidak merasa resah. Malam itu ia terjaga lebih lama. Menunggu Arman pulang, berharap kabar itu hanya gosip yang tak benar. Namun satu hal yang pasti, sejak hari itu, kepercayaan Siti mulai goyah. Ia tak lagi bisa menatap suaminya dengan tenang. Setiap senyum dan tatapan Arman di depan warga justru terlihat bagai topeng yang menutupi sisi lain dari dirinya. Siti mulai merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Beberapa hari terakhir, suasana rumah makin dingin. Siti lebih banyak diam, memilih mengurus pekerjaan rumah tanpa banyak bicara. Arman jarang makan di rumah. Sering bilang ada rapat mendadak atau patroli dadakan. Alasannya terdengar masuk akal. Tapi entah kenapa hati Siti selalu merasa ada yang janggal. Malam-malam panjang ia habiskan sendirian di kamar. Mendengar suara motor di luar. Berharap suaminya pulang. Namun pintu rumah tetap sepi. Siti mulai memperhatikan detail kecil yang sebelumnya tidak pernah ia pikirkan. Aroma parfum asing menempel di kemeja Arman, bukan bau khas kolong yang biasa ia gunakan. Kadang ada bercak bedak halus di kerah. Seolah wajah perempuan pernah menempel di sana. Saat ditanya, Arman marah, menuduh Siti terlalu curiga. Nada bicaranya keras, membuat Siti terdiam. Menahan air mata agar tidak pecah di depan suaminya. Di kampung, warga masih mengidolakan Arman. Setiap kali ada acara ronda, ia hadir sebagai sosok pemimpin. Ia bicara tentang bahaya maling, pentingnya kerjasama, dan bagaimana ia siap pasang badan untuk warga. Orang-orang bertepuk tangan, memuji keberaniannya. Siti yang ikut duduk bersama ibu-ibu hanya bisa menguatkan diri. Tatapannya kosong. Pikirannya melayang jauh pada malam-malam sepi yang ia lewati. Suatu siang, sahabatnya, Ronnie, datang berkunjung. Mereka duduk di ruang tamu sederhana, membicarakan hal-hal ringan. Namun nada suara Rani tiba-tiba berubah ketika ia berkata lirih. Aku sering lihat Arman di kota, dia tidak sendiri. Sid, ada seorang perempuan bersamanya. Cantik, masih muda. Kelihatannya pemilik butik. Kata-kata itu membuat tubuh Siti kaku. Ia berusaha tersenyum, berpura-pura tidak terkejut, tapi dalam hatinya remuk. Rani tahu kabar itu akan melukai. Tapi ia merasa Siti harus tahu. Sortu. Siti tidak berhenti memikirkan ucapan Rani, butik, perempuan muda, dan suaminya. Semua seolah menyatu menjadi bayangan gelap di kepalanya. Ia mulai memperhatikan ponsel Arman. Lelaki itu selalu menggenggamnya, bahkan dibawa ke kamar mandi. Dulu, ponsel sering dibiarkan di meja. Sekarang, seolah ada sesuatu yang harus dijaga mati-matian. Malam berikutnya, saat Arman tertidur di sofa, Siti memberanikan diri meraih ponselnya. Jantungnya berdebar keras. Tangannya gemetar. Ia membuka layar, tapi terkunci dengan sandi baru. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan Arman sebelumnya. Itu semakin menguatkan perasaan buruknya. Ia meletakkan kembali ponsel itu, lalu menangis pelan. Takut membangunkan suaminya. Hari berganti, Arman semakin sering pergi.
Alasannya bervariasi. Kadang rapat, kadang tugas rahasia. Namun, Siti menemukan hal lain. Di dompet Arman, ada nota pembayaran dari sebuah butik dengan nama pemilik Maya. Nominalnya besar. Jelas bukan untuk keperluan keluarga. Siti meremas nota itu, lalu menyimpannya di laci dapur. Ia tidak berani langsung menanyakan, takut terjadi keributan. Arman di sisi lain justru semakin berani. Suatu sore, ia pulang dengan senyum yang jarang ia tunjukkan di rumah. Ia sibuk mengetik pesan, tertawa kecil sendiri. Siti menatapnya dari jauh. Rasa sakit di dadanya semakin menjadi-jadi. Ia tahu senyum itu bukan untuknya. Beberapa malam kemudian, kabar baru datang. Seorang tetangga muda bercerita kalau melihat Arman menurunkan seorang perempuan dari motornya di pinggir jalan kota. Perempuan itu masuk ke sebuah butik dan Arman menunggu di luar sambil merokok. Cerita itu membuat Siti semakin yakin. Gosip yang ia dengar bukan isapan jempol. Siti mulai kehilangan tenaga untuk membela suaminya dalam pikirannya sendiri. Ia tahu, cepat atau lambat, kebenaran akan terungkap. Ia hanya belum siap. Perasaan campur aduk menghantam dirinya. Antara ingin perkaya dan tidak, antara mencintai dan membenci. Suasana rumah semakin hampa. Arman tidak lagi bertanya apakah istrinya sudah makan atau belum. Tidak ada obrolan kecil sebelum tidur. Semua seolah sudah mati sejak lama, hanya menyisakan formalitas kosong bernama pernikahan. Siti sering menatap wajah suaminya yang tertidur. Mencoba mengingat apakah lelaki di hadapannya masih orang yang sama yang dulu ia cintai. Rani kembali datang. Kali ini, ia lebih tegas. Sid, kau harus kuat. Arman terlalu sering terlihat bersama perempuan itu. Orang-orang mulai bertanya-tanya. Hanya saja mereka segan bercerita langsung padamu. Kalimat itu seperti pisau yang menggores hati Siti. Namun anehnya, ia mulai merasa tenang. Seolah kepastian yang ia takutkan kini perlahan muncul. Meski pahit, di luar rumah, nama Arman masih harum. Warga terus menyanjung. Pejabat desa memujinya. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di balik pintu rumahnya. Siti berjalan melewati kerumunan itu dengan senyum tipis. Menyembunyikan luka yang kian dalam, ia sadar. Hidupnya akan segera berubah. Rahasia yang selama ini disembunyikan suaminya hanya menunggu waktu untuk benar-benar terbongkar. Siti sudah menyiapkan makan malam sederhana, nasi hangat, ikan goreng, dan sambal. Ia berharap Arman pulang tepat waktu. Namun, jam sudah menunjukkan pukul 9 lewat. Kursi di seberang meja tetap kosong. Ponsel Siti bergetar. Sebuah pesan singkat dari Rani muncul, hanya berisi kalimat singkat. Aku lihat Arman barusan di kota. Dia tidak sendiri. Pesan itu membuat tubuh Siti lemas. Ia menutup ponsel, mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin Rani salah lihat. Namun tak lama kemudian pintu rumah terbuka. Arman masuk dengan langkah tenang. Wajahnya seperti biasa tanpa rasa bersalah. Bau parfum asing menempel kuat di bajunya. Siti tidak bisa menahan diri. Dengan suara pelan, ia bertanya, "Kamu dari mana?" "Man?" Arman menoleh sekilas. Lalu duduk di kursi ruang tengah. "Tugas, ada laporan warga soal keributan di pasar. Sudah aku selesaikan." Jawabannya singkat. Siti menatap kerah ke meja suaminya. Ada bekas lipstik samar. Merah muda. Nyaris tidak terlihat kalau tidak diperhatikan dengan saksama. Tangannya gemetar ketika menunjuk noda itu. Kalau dari pasar, "Kenapa ada ini?" Suaranya pecah. Arman kaget sejenak. Lalu wajahnya berubah dingin. Ia berdiri, mendekati Siti, menatap dengan tatapan tajam.
Kamu sekarang suka memeriksa bajuku? Jangan sok tahu. Jangan bikin masalah. Nada suaranya meninggi. Ziti terdiam. Air mata menetes begitu saha. Ia mencoba bertahan. Tidak ingin perdebatan berlanjut. Namun sejak malam itu, keyakinannya makin runtuh. Ada sesuatu yang jelas-jelas disembunyikan Arman. Beberapa hari kemudian, Rani datang lagi. Kali ini, ia membawa kabar yang lebih tajam. Aku tidak bermaksud menyakiti Sid, tapi aku sendiri melihat Arman masuk ke butik milik perempuan itu. Namanya Maya. Dia janda. Baru buka usaha setahun. Dan Arman sering datang ke sana. Aku tidak mengada-ada. Nama itu menancap kuat di kepala Siti. Maya, seorang janda muda pemilik butik. Rasa sesak memenuhi dadanya. Ia mencoba tetap tegar, meski dunia seolah runtuh. Malamnya, Siti sengaja menunggu Arman pulang. Ia ingin memastikan kebenaran. Pukul 11 malam, suara motor terdengar. Arman masuk dengan langkah lelah. Meletakkan topinya di meja. Siti memberanikan diri bertanya lagi. Kali ini lebih tegas. Man, siapa Maya? Aku tahu kamu sering bersamanya. Arman terdiam. Lalu wajahnya merah. Ia menggebrak meja. Jangan dengar gosip, aku kapek. Sit, aku kerja mati-matian buat keluarga ini. Tapi kamu malah nuduh aku macam-macam. Suaranya menggema di seluruh rumah. Pertengkaran itu membuat Siti menangis semalaman. Ia sadar, Arman tidak akan jujur. Yang lebih menyakitkan, suaminya bahkan menyalahkan dirinya atas kecurigaan itu. Keesokan harinya, kabar mulai menyebar lebih luas. Beberapa tetangga muda berbisik-bisik saat melihat Siti lewat. Mereka tidak berani bicara langsung, tapi tatapan mereka cukup menusuk. Siti tahu. Gosip perselingkuhan Arman dengan Maya mulai beredar. Ia mencoba menutup telinga. Tetapi bisikan itu terdengar semakin jelas. Sore itu, Siti memberanikan diri mendatangi pasar kota. Ia pura-pura belanja. Padahal hatinya ingin melihat butik yang sering disebut-sebut orang. Dari kejauhan, ia melihat papan nama Maya Butik. Lampu toko terang. Etalase dipenuhi gaun dan tas. Saat ia hendak mendekat, langkahnya terhenti. Di depan butik itu, berdiri Arman, mengenakan pakaian santai. Ia tertawa kecil sambil berbicara dengan seorang perempuan muda berambut panjang yang mengenakan gaun merah, Maya. Siti tidak sanggup melangkah lagi. Dadanya sesak, kepalanya pening. Ia berbalik cepat, menahan air mata agar tidak jatuh di tengah jalan ramai. Pulang ke rumah, ia terisak sendirian di kamar. Beberapa malam setelahnya, Arman semakin berani. Ia pulang makin larut. Kadang tanpa alasan jelas. Siti hanya bisa menatap jam dinding. Menunggu tanpa kepastian. Setiap kali mendengar suara motor dari kejauhan, ia berharap itu suaminya. Tapi seringkali yang lewat hanyalah tukang ojek atau anak muda pulang ronda. Hari demi hari, Siti merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Ia mulai kehilangan harapan. Rasa cinta yang dulu menguatkan pernikahan mereka perlahan digantikan oleh rasa sakit dan curiga. Tai luar, Arman tetap tampil sempurna, warga memuji wibawanya. Pejabat desa bangga menyebut namanya. Tidak ada yang tahu. Di balik itu semua, ia sudah merobek hati istrinya. Siti sadar. Hidupnya tidak bisa terus begini. Ia tahu suatu saat kebenaran harus dihadapi. Pertanyaannya hanya satu. Apakah ia siap melihat semua yang selama ini ditakutinya benar-benar nyata? Hari itu Siti memutuskan untuk berhenti hanya mendengar gosip. Ia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri. Sejak sore ia sudah duduk di kursi angkot tua,
Berhenti di seberang jalan butik milik Maya, dari balik kaca buram, ia memperhatikan setiap orang yang keluar masuk, jantungnya berdetak kencang. Tangannya berkeringat dingin. Malam mulai turun. Lampu toko masih menyala. Siti hampir menyerah. Sampai akhirnya sebuah motor berhenti tepat di depan butik. Arman turun, membuka helm. Lalu disambut Maya yang keluar dengan senyum lebar. Mereka tertawa kecil, seperti dua orang yang sudah terbiasa dekat. Siti terpaku. Dunia seolah berhenti bergerak. Semua keraguannya selama ini terjawab dalam satu adegan sederhana di pinggir jalan kota. Tom Pasotor. Siti keluar dari angkot dan melangkah cepat. Maya baru hendak masuk kembali ke dalam butik ketika suara Siti memecah udara. Arman, lelaki itu kaget. Wajahnya pucat. Maya menoleh. Ekspresinya tak kalah terkejut. Orang-orang di sekitar mulai memperhatikan. Apa ini? Suara Siti bergetar. Namun cukup keras. Kamu bilang sibuk tugas. Nyatanya, di sini bersama dia. Arman berusaha menenangkan situasi. Menarik lengan istrinya. Jangan bikin keributan di jalan. Kita bicarakan di rumah. Tapi Siti menepis keras. Rumah? Apa artinya rumah kalau kamu habiskan waktumu dengan perempuan lain? Air matanya menetes deras. Maya justru berdiri tegak, tidak merasa bersalah. Dengan suara lantang ia berkata, "Kenapa marah?" "Bu, Arman sudah bilang akan menceraikanmu. Dia mau menikahiku." Kalimat itu membuat kerumunan semakin ramai. Beberapa orang berhenti, pura-pura melihat barang di etalas, tapi jelas ingin mendengar pertengkaran itu. Arman panik. Wajahnya memerah. Maya, jangan di sini. Namun semua sudah terlambat. Siti terduduk di trotoar. Tubuhnya gemetar. Kata-kata Maya menusuk hatinya dalam-dalam. Ia tidak menyangka suaminya bisa mengucapkan janji seperti itu pada perempuan lain. Malam itu, setelah keributan di depan butik, Siti pulang dengan langkah goyah. Arman menyusul, mencoba menjelaskan. Namun setiap kalimatnya terdengar seperti alasan kosong. Aku hanya kasihan sama Maya. Sid, dia sendirian. Aku tidak pernah berniat menyakitimu. Siti menatapnya dengan mata bengkak. Kasihan, lalu aku ini apa? Istrimu yang menunggumu pulang setiap malam. Tidak pernah mengeluh. Itu bukan kasihan. Man, itu pengkhianatan. Arman terdiam. Ia tidak bisa membantah. Malam itu mereka tidur tanpa bicara. Udara di rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Keesokan harinya, gosip tentang pertengkaran di depan butik mulai beredar di kampung. Beberapa tetangga membicarakan dengan suara berbisik, tapi cukup keras untuk sampai ke telinga Siti. Ia berjalan di pasar dengan kepala tertunduk, menahan rasa malu yang membakar wajahnya. Semua orang yang dulu memuji suaminya, kini mulai melirik dengan tatapan berbeda. Namun anehnya, Arman tetap melenggang seakan tidak terjadi apa-apa. Ia masih hadir di pos ronda, masih memberi arahan dengan suara lantang, masih menerima penghormatan warga. Topeng kehormatan itu terus ia pakai, meski di baliknya aibnya sudah mulai tercium. Sikit tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia tidak bisa lagi menatap suaminya seperti dulu. Setiap kali melihat wajah Arman, yang terbayang adalah senyum Maya di depan butik malam itu. Ia sadar, dirinya berada di persimpangan, bertahan dalam luka atau melawan demi harga diri. Di dalam hati, sebuah tekad kecil mulai tumbuh. Ia tidak akan lagi diam. Jika Arman bisa tega mempermalukannya di depan orang banyak, maka ia juga akan mencari cara untuk menunjukkan siapa sebenarnya lelaki yang selama ini dianggap gagah oleh warga. Sejak malam Siti memergoki perselingkuhan itu,
Kehidupan di rumah terasa seperti neraka sunyi. Arman semakin jarang pulang, dan ketika pulang pun hanya membawa amarah. Siti memilih diam, tapi hatinya tidak lagi sama. Ia tidak lagi bisa percaya. Pagi itu, Siti berjalan ke pasar untuk membeli kebutuhan dapur. Ia merasakan tatapan aneh dari beberapa orang. Dua ibu-ibu yang sedang menawar sayur berbisik sambil melirik ke arahnya. Siti pura-pura tidak mendengar, tapi jelas sekali mereka sedang membicarakan dirinya. Kasihan, ya, suaminya gagah di depan warga. Tapi ternyata main dengan janda kota. Suara lirih salah satu ibu terdengar jelas. Siti menunduk, jantungnya terasa ditusuk. Kabar tentang pertengkaran di depan butik Maya sudah menyebar luas. Warga mulai mengaitkan cerita-cerita lama. Alasan Arman sering pulang larut. Alasan ia lebih sering sibuk di luar daripada di rumah. Perlahan, citra polisi gagah itu mulai goyah. Namun Arman sendiri tampak tidak peduli. Malam harinya, ia tetap datang ke pos ronda. Ia berbicara keras soal keamanan. Memimpin warga berkeliling jalanan. Beberapa orang masih mengikutinya dengan kagum, tapi sebagian mulai ragu. Mereka tidak berani terang-terangan. Hanya diam dan mengamati. Seseorang bahkan berbisik. Kalau rumah tangga sendiri saja tidak bisa dijaga, bagaimana bisa menjaga kampung? Di kantor, situasi tidak jauh berbeda. Atasan Arman mendapat laporan dari rekan kerja tentang gosip yang beredar. Bagi institusi, nama baik adalah segalanya. Arman dipanggil secara diam-diam. Diminta menjelaskan. Ia menolak mengakui. Beralasan semua itu fitnah. Namun tatapan dingin atasannya sudah cukup memberi tanda jika gosip itu terbukti benar. Karirnya bisa tamat. Siti di rumah semakin tertekan. Ia mulai kehilangan nafsu makan. Setiap malam, wajah Maya terus muncul di kepalanya. Senyum perempuan itu seakan mengejek, mengingatkan bahwa ia hanyalah istri yang ditinggalkan. Dalam kesedihannya, Siti menemukan kekuatan aneh. Ia menulis semua yang ia tahu. Menyimpan bukti kecil, nota butik yang pernah ia temukan. Noda lipstik di kemeja, bahkan cerita dari tetangga. Ia tahu suatu saat semuanya akan berguna. Arman tetap dengan sikapnya. Pulang larut, jarang bicara. Sesekali melempar amarah. Pernah suatu malam, ia pulang dalam keadaan mabuk. Sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Siti yang menunggu dengan sabar hanya bisa memapahnya ke kamar. Dalam keadaan setengah sadar, Arman bergumam nama Maya. Itu membuat hati Siti semakin terkoyak. Hari demi hari, gosip semakin keras. Bahkan anak-anak kecil di kampung ikut bersuara. Mereka bercanda dengan kalimat polos, "Pak polisi suka ke butik ya." Kalimat itu membuat wajah Arman memerah. Ia marah, membentak anak-anak itu. Warga yang melihat hanya bisa geleng kepala. Sosok yang dulu disanjung kini mulai kehilangan kendali. Sementara itu, Maya semakin berani menunjukkan diri. Ia muncul di pasar dengan pakaian mencolok. Tidak peduli tatapan orang. Beberapa warga mulai curiga bahwa perempuan itu sengaja memanfaatkan kedekatannya dengan Arman. Mereka tidak berani menegur, tapi jelas resah. Situasi semakin parah ketika salah satu warga melapor ke kantor polisi bahwa Arman sering mengabaikan tugas demi urusan pribadi. Laporan itu sampai ke telinga atasannya. Nama Arman resmi masuk dalam pengawasan internal. Tekanan dari kantor membuatnya semakin tertekan. Dan pelampiasannya selalu ke rumah. Siti melihat perubahan itu dengan mata sendiri. Suaminya yang dulu tegas kini sering kehilangan kontrol. Ia sadar. Kehancuran Arman hanya menunggu waktu. Suatu sore, Rani kembali datang. Dengan suara pelan ia berkata, "Sit."
Kamu jangan hanya diam. Kalau terus begini, kamu yang habis. Arman sudah bukan orang yang dulu. Kamu harus siapkan dirimu. Siti mengangguk pelan. Dalam hatinya, ia mulai menyusun keberanian. Malam itu, Siti berdiri di jendela, menatap jalanan sepi. Di kejauhan, suara motor Arman terdengar mendekat. Ia menutup mata, mengambil napas panjang. Ia tahu, badai yang lebih besar akan segera datang. Malam itu udara dingin menusuk. Langit pekat tanpa bintang. Arman duduk di ruang tengah rumahnya dengan wajah murung. Rani sudah lama tidak kembali sejak terakhir kali ia menghilang dengan alasan menemani ibunya yang sakit. Ponselnya jarang aktif dan kalaupun tersambung, jawabannya singkat, hambar. Seolah-olah tidak ada lagi sisa kasih sayang di sana. Arman tahu ada sesuatu yang tidak beres, tapi ia menahan diri. Selama ini ia masih berusaha menjaga nama baik keluarganya di hadapan tetangga, pura-pura semuanya baik-baik saja. Namun dalam hati, ia tahu pondasi rumah tangga itu sudah retak. Hari itu, Sinta mendatangi Arman. Ia datang bersama dua anaknya, tampak resah dan bingung. Mas Arman, katanya dengan suara pelan, aku tahu mungkin tidak pantas bicara seperti ini. Tapi aku tidak sanggup lagi menyimpan rahasia. Arman mengernyit, memandang sahabat kecil istrinya itu dengan penuh tanda tanya. Rahasia apa? Sinta, tanyanya hati-hati. Sinta menunduk. Suaranya bergetar. Aku sering melihat Rani bersama Herman. Mereka tidak sekadar bertemu. Aku beberapa kali memergoki mereka di rumah kontrakan yang jauh dari sini. Aku sudah menasihati Rani. Tapi dia marah. Katanya aku sok ikut campur. Arman terdiam. Ia merasa dunia berputar begitu cepat. Selama ini ia menebak, tapi mendengar langsung dari seseorang yang ia percaya membuat dadanya seakan diremas. Kenapa baru sekarang engkau cerita? Suaranya terdengar lebih berat. Sinta menghela napas, karena aku masih berharap Rani berubah. Tapi dia semakin berani. Aku khawatir Mas Arman akan lebih terluka kalau nanti semua orang tahu dari mulut orang lain. Arman tidak langsung marah, ia hanya terdiam. Menatap kosong ke arah dinding. Dalam hatinya, perasaan hancur bercampur dengan dorongan amarah. Namun sisi lain dirinya masih menolak percaya 100%. Ia ingin bukti, ia ingin melihat dengan mata kepala sendiri. Malam itu juga, Arman menelusuri jalan-jalan sepi, mencari rumah kontrakan yang dimaksud Sinta. Ia berdiri lama di kejauhan, menunggu, hingga akhirnya matanya menangkap sosok yang ia kenal, Rani. Dan di sebelahnya, Herman. Mereka tampak tertawa. Masuk ke rumah itu tanpa rasa bersalah. Arman merasakan tangannya gemetar. Ia ingin langsung menerobos masuk, tapi nalarnya menahan. Ia masih seorang polisi. Ia tahu tindakan gegabah bisa menghancurkan segalanya. Ia memilih menunggu, merekam semuanya dalam pikirannya. Malam itu ia pulang dengan wajah beku. Keesokan paginya, kabar mulai beredar. Ada tetangga yang melihat Rani dan Herman bersama. Bisik-bisik itu semakin keras. Sampai akhirnya orang-orang mulai berani membicarakan di warung kopi. Nama Arman ikut terseret. Orang-orang mulai memandangnya dengan tatapan iba, bahkan ada yang diam-diam mengejek. Polisi gagah, istrinya malah direbat orang. Kalimat itu menusuk lebih dalam dibandingkan senjata apapun. Arman berusaha menahan diri. Tapi rasa malu itu membakar. Ia mulai jarang keluar rumah kecuali untuk tugas dinas. Bahkan di kantor pun ia merasakan pandangan aneh dari rekan-rekannya.
Herman memang bukan siapa-siapa di mata aparat, tapi keberaniannya menghancurkan rumah tangga seorang polisi menjadi bahan pembicaraan yang sulit dihentikan. Dalam sepi, Arman mulai merencanakan sesuatu. Ia tidak lagi hanya berpikir sebagai suami yang disakiti, tapi juga sebagai seorang lelaki yang martabatnya diinjak-injak. Di satu sisi, ia ingin jalan hukum. Di sisi lain, ada hasrat untuk membalas secara pribadi. Malam-malamnya dipenuhi bayangan wajah Herman dan Rani. Tawa mereka di rumah kontrakan. Dan bisikan warga yang semakin tajam. Sinta kembali datang. Kali ini lebih cemas. Mas Arman, maaf kalau aku langkeng. Aku khawatir Rani makin jauh. Aku takut nanti Mas Arman dipermalukan lebih parah. Arman menatap Sinta lama, lalu berkata lirih. Kau benar, aku tidak bisa terus diam. Mereka sudah keterlaluan. Hari itu, sebuah keputusan mulai tumbuh di benaknya. Jika Rani memilih menghancurkan rumah tangganya, dan Herman berani menginjak harga dirinya, maka Arman akan membalas. Tidak dengan tangan kosong, tidak dengan kemarahan buta, tapi dengan cara yang membuat keduanya sadar bahwa menghancurkan rumah tangga seorang lelaki seperti dirinya bukan tanpa konsekuensi. Bab ini berakhir dengan Arman berdiri sendirian di depan cermin, menatap bayangannya sendiri. Mata yang dulu penuh wibawa kini dipenuhi dendam yang perlahan tumbuh. Ia berbisik pada dirinya sendiri, kalian pikir aku akan diam, kalian belum tahu siapa aku sebenarnya. Malam itu hujan turun deras membasahi halaman rumah dinas Ardi. Di ruang tamu, Maya duduk termenung menatap kosong ke arah jendela. Matanya bengkak. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya terus berputar. Semua aib yang selama ini disembunyikan suaminya mulai terbongkar satu persatu. Dari kebohongan kecil hingga perselingkuhan yang merobek harga dirinya sebagai seorang istri. Sementara Ardi duduk di sofa seberang, wajahnya dingin seperti tidak peduli. Hanya ada keheningan di antara mereka, keheningan yang lebih menyakitkan daripada teriakan. Esoknya, berita di kota kecil itu semakin liar. Orang-orang bergosip bahwa hubungan Ardi dengan Sinta sudah berlangsung lama. Ada yang mengaku sering melihat mereka bertemu di luar jam dinas. Bahkan ada yang berani mengatakan keduanya pernah pergi bersama ke luar kota dengan alasan dinas kerja. Gosip itu membuat Maya semakin terpuruk. Bukan hanya suaminya, tapi juga dirinya ikut jadi bahan pembicaraan. Ia merasa semua mata menatapnya dengan tatapan iba bercampur kasihan. Di sisi lain, Sinta mulai goyah. Hubungannya dengan Ardi yang awalnya penuh gairah perlahan berubah jadi beban. Ia mulai sadar bahwa Ardi hanya memanfaatkannya. Ardi berjanji akan meninggalkan Maya. Tapi sampai sekarang janji itu tidak pernah ditepati. Sinta yang merasa dipermainkan mulai marah. Ia ingin menuntut kepastian. Tapi Ardi justru mengancamnya untuk diam. Kata-kata kasar keluar dari mulut Ardi, memperlihatkan sisi lain dirinya yang tidak pernah Sinta bayangkan. Ketegangan semakin memuncak ketika Andi, adik Maya, pulang ke rumah orang tuanya dan mendengar kabar itu dari tetangga. Darah mudanya tersulut. Ia langsung mendatangi rumah Ardi malam itu juga. Dengan nada tinggi, ia menuntut penjelasan di depan kakaknya. Mas, apa benar semua omongan orang itu? Kau tega mempermalukan kakakku seperti ini? Ardi yang sedang dalam keadaan emosi membalas dengan kata-kata yang membuat suasana makin panas. Pertengkaran pun pecah. Maya hanya bisa menangis, mencoba menahan adiknya agar tidak semakin menambah keributan. Sementara itu, di markas polisi, Ardi mulai merasa posisinya terancam. Atasan yang dulu membanggakan dirinya mulai mendengar gosip yang sama. Walaupun belum ada bukti resmi, tapi citra seorang polisi yang semestinya jadi teladan mulai runtuh. Rekan-rekan kerjanya memandangnya dengan wajah penuh tanda tanya.
ada bisik-bisik di belakangnya yang membuatnya semakin tertekan. Ia tidak lagi setenang dulu. Setiap langkahnya di kantor seperti diawasi. Setiap ucapan bisa dipelintir menjadi gosip baru. Maya yang tadinya hanya diam mulai bangkit perlahan. Ia tidak ingin terus-menerus jadi korban. Ia mulai mengumpulkan bukti, potongan pesan singkat, recommend telepon, hingga catatan perjalanan dinas yang janggal. Semua itu ia simpan rapat. Maya tahu. Cepat atau lambat ia harus membuat keputusan. Di dalam hatinya muncul semacam tekad baru bahwa suatu hari nanti Ardi akan merasakan akibat dari perbuatannya. Namun, Ardi sendiri masih buta oleh ambisinya. Ia tidak peduli pada runtuhnya rumah tangga. Ia hanya sibuk menjaga citranya di depan warga. Seakan tidak terjadi apa-apa. Ia masih menghadiri acara-acara resmi dengan gagah. Masih berbicara lantang soal keadilan. Padahal di belakang layar ia hanyalah pria yang rapuh dan penuh dosa. Kontradiksi itulah yang membuat cerita mereka semakin menegangkan. Dan malam itu, ketika Ardi kembali dari kantor dengan wajah letih, Maya menyapanya dengan kalimat yang membuatnya terhenti. Aku sudah tahu semuanya, Mas, dan aku tidak akan diam lagi. Tatapan mata Maya kali ini berbeda. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi kelemahan. Hanya ada kekuatan yang lahir dari luka yang terlalu dalam. Ardi terdiam. Wajahnya menegang. Untuk pertama kalinya, ia merasa rumah tangga ini sudah diambang kehancuran yang tidak bisa ia kendalikan. Di luar rumah, Andi masih memikirkan cara untuk melindungi kakaknya. Ia tahu pertarungan ini tidak sekadar urusan keluarga. Ada harga diri, ada keadilan, dan ada luka yang harus dibalas. Perlahan, bayangan balas dendam mulai terbentuk. Meski ia belum tahu bagaimana caranya, yang jelas, ia tidak akan membiarkan Ardi lolos begitu saja. Cerita mulai bergerak menuju arah yang lebih gelap. Sinta yang terluka, Maya yang bangkit, Ardi yang terjebak dalam kebohongan, dan Andi yang menunggu waktu untuk bertindak. Semua berada di jalurnya masing-masing. Menuju satu titik yang kelak akan meledak menjadi sebuah kebenaran pahit yang tidak bisa dihindari. Warga desa tidak lagi bisa memandang Arman dengan penuh hormat. Seragam coklat yang dulu menjadi kebanggaan kini hanya terlihat seperti kain kosong yang menutupi wajah penuh dosa. Berita perselingkuhannya dengan istrinya sahabat sendiri sudah terlanjur menyebar. Di warung kopi, di pasar, bahkan di musyola, nama Arman jadi bahan omongan. Ada yang mencibir. Ada pula yang masih tidak percaya. Namun yang paling keras merasakan sakitnya adalah Sinta dan juga Bima. Bima tidak hanya kehilangan rumah tangga, tapi juga harga dirinya. Ia yang selama ini mempercayai Arman sebagai teman, justru dikhianati dari belakang. Dan Sinta, meski sudah berusaha menutupi luka, tetap tak bisa menghapus bayangan bagaimana suaminya memilih tidur di rumah orang lain sementara ia menunggu di rumah dengan anak yang menangis mencari ayahnya. Malam demi malam menjadi panjang, dan diam-diam ia mulai menyalakan api semangat untuk membuktikan bahwa Arman tidak akan selamanya bisa menginjak-injak harga diri orang lain. Hari itu, rapat desa berlangsung. Arman datang dengan wajah dingin. Mencoba seolah tidak ada yang salah. Tapi bisik-bisik warga tak bisa ia hentikan. Kepala desa akhirnya menegur halus. Meminta agar masalah pribadi tidak menodai nama kepolisian. Arman tersenyum tipis. Meski dalam dadanya ada rasa panas terbakar, ia merasa semua orang melawannya. Ia lupa bahwa yang menghancurkan dirinya bukan siapa-siapa, melainkan dirinya sendiri. Di sisi lain, Bima mulai merencanakan sesuatu. Ia bukan orang sembarangan.
Meski pekerjaannya hanya sopir dan tukang antar barang, ia punya banyak kawan, punya banyak akses. Dan yang paling penting, ia punya hati yang sudah tergores dalam. Balas dendam mulai membayang, bukan dengan kekerasan, tapi dengan cara membuat Arman runtuh tanpa ia sentuh. Diam-diam, Bima mengumpulkan bukti perselingkuhan Arman, foto-foto, pesan singkat, bahkan rekaman suara. Semua perlahan ia kumpulkan. Sinta mendukung langkah itu, meski hatinya masih sakit. Ia tahu jika kebenaran terbongkar, maka bukan hanya harga diri Bima yang kembali. Tapi juga masa depan anak mereka tidak lagi dihantui bayangan perselingkuhan. Malam itu mereka berbincang lama di rumah Sinta. Bima mengatakan bahwa balas dendam tidak selalu dengan amarah. Kadang, balas dendam paling pedih justru adalah ketika kebenaran telanjang di depan orang banyak. Sinta mengangguk, matanya sembab. Tapi ada tekad yang mulai ia genggam erat. Sementara itu, Arman semakin terjebak dalam sikap sombongnya. Ia menantang keadaan, seakan tidak peduli apa kata orang. Ia masih bertemu diam-diam dengan Rina, istri Bima. Meski kini jauh lebih waspada, namun semakin hati-hati ia berselingkuh. Semakin besar pula rasa takut yang menggerogoti. Arman mulai dihantui mimpi buruk. Didatangi bayangan dirinya ditangkap basah di depan warga. Tapi saat terbangun, ia kembali meyakinkan diri bahwa semua itu hanya bayangan. Hari berganti. Dan tibalah waktu di mana desa merayakan acara tahunan sedekah bumi. Semua warga berkumpul di lapangan. Sinta sengaja membawa serta bukti yang sudah Bima kumpulkan. Waktu yang tepat akhirnya datang ketika kepala desa memberikan kesempatan warga untuk menyampaikan aspirasi. Dengan tenang, Bima maju. Suasana yang tadinya ramai mendadak senyap. Ada hal penting yang harus saya sampaikan, ucap Bima lantang. Semua menoleh. Mata Arman membulat. Ia merasa ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Bima membuka amplop. Menaruh beberapa foto di meja kepala desa. Foto itu jelas memperlihatkan Arman dengan Rina di sebuah kamar penginapan. Ada pula salinan pesan singkat yang sangat mesra. Sorak warga langsung pecah. Sebagian menutup mulutnya. Sebagian lain menggeleng tak percaya. Kepala desa menatap tajam ke arah Arman yang sudah tak mampu menutupi wajahnya. Arman berdiri dengan tangan gemetar. Itu fitnah, itu rekayasa, teriaknya. Namun suaranya kalah oleh riuh warga yang sudah terlanjur muak. Rina yang berdiri di belakang ikut panik. Tubuhnya gemetar hebat. Ia berusaha menutupi wajahnya dengan selendang. Tapi semuanya sudah terlambat. Rahasia yang mereka sembunyikan akhirnya terkuak di depan umum. Hari itu menjadi hari terburuk dalam hidup Arman. Harga dirinya hancur, wibawanya runtuh, dan semua yang ia bangun selama ini lenyap dalam hitungan menit. Ia mencoba keluar dari kerumunan, tapi warga mencegat, melontarkan kata-kata tajam yang membuatnya semakin kecil. Sinta hanya menatap dari kejauhan. Air matanya menetes. Bukan karena sedih, melainkan lega. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada keadilan. Meski jalannya begitu pahit, balas dendam itu tidak dengan darah, tidak dengan teriakan, tapi dengan kebenaran yang disajikan telanjang. Dan di tengah keramaian itu, semua orang tahu. Seorang polisi yang selama ini gagah ternyata tidak lebih dari seorang pengkhianat yang menghancurkan rumah tangganya sendiri.